Enaknya di capital market Indonesia itu semua ada rumus. Orang nggak ngerti rumus tapi bilang ada rumus. Nah itu yang saya kesel banget kayak gitu. Nah pengen ditabok kayak gitu rasanya. Kayak gitu. Lu ngerti nggak? Lu nggak ngerti jangan bilang yang lain scam dong kayak gitu. Kenapa lu bisa nggak ada fear bahwa emitennya itu bisa lock ARB? Kan jumlah barangnya jauh lebih gede daripada lu. Hitung barang. Kan hitung barang kayak gitu. Ini jualannya dan dia ngedam ke bawahnya itu nggak jualan. Ada yang panik, nge-sell, market panik, langsung pada jemur di ARB. Kalau untuk orang yang impersonate jadi Konglo ya mereka kan exit kayak gitu. Cuman dari segi Konglo yang nama-namanya dipakai, yang pernah saya cukup kenal dekat gitu kan, dia cukup sangat marah lah, bukan cukup, sangat marah, bakal kita penjarain dia karena sembarangan pakai nama saya sekali lagi. Oke, hari ini kita resume lagi podcast dengan Bro Hengki. Apa kabar bro? Baik. Happy New Year. Happy New Year. Ini ada yang nanya nih. Sebelum ke yang lain ya, soalnya jadi gue ada 2 segmen. Gara-gara titipan pertanyaan banyak, jadi yang pertama itu gara-gara gue host, jadi gue makan dulu sendiri. Ya, ini yang nanya sedikit gitu. Nanti part 2-nya itu full pertanyaan dari audience gitu. Tapi pertanyaan pertama, kenapa decide untuk muncul ke publik? Sebenarnya sih kayaknya lu pernah share ya, tapi mungkin ada beberapa yang belum pernah dengar. Silakan share lagi. Oke, kalau reason untuk muncul di publik pertama karena gergetan gitu. Gergetan kalau stigma di capital market Indo ya, especially trading itu nggak bisa untung, trading itu judi, trading itu hanya ya cap cip cup. Buat apa trading? Trading itu yang kayak sekuritas on whatever it is kayak gitu. I'm here to show it kalau misalnya trading itu adalah part of job juga. Bisa life changing, bisa menjadi side jobs. Tapi yang penting yang mau saya tunjukkan adalah trading itu bisa profitable. Nah ini yang berusaha saya pingin, bukan mau counter ya, tapi membuka mata ke semua orang. Kalau ini kalian jangan zaman dahulu yang bilang A sama dengan A kayak gitu. Nah ini ada opsi lain B, C, D. Kenapa kalian nggak explore? Kalian nggak pernah explore, atau kalian tidak bisa explore dan kalian mencapnya itu. Nah kalau saya sendiri kan saya nggak pernah investing, tapi you can find it semua tempat. Aku nggak pernah bilang investing itu scam. Investing itu tunggu harus sampai tua baru bisa kaya gitu. Nah, jadi stigma-stigma gini yang pingin gue bantah kayak gitu. Tapi kalau misalnya pendapat lu kayak gimana? Mana yang lebih cepat besar dapat gain investing atau trading dalam jangka waktu yang sama? Oke, kalau trading atau investing untuk menjawab itu menurut saya tuh berbeda-beda ya. Karena expertise orang berbeda-beda. Kita nggak bisa paksain. Nah, orang Indonesia itu paksain. Yang seperti tadi saya ngomong. Orang yang invest, coba paksa trading, nggak bisa trading dibilang trading scam. Orang trading paksa investing, nggak sabar, tidak mengenal diri gitu ya kan. Ujung-ujungnya bilang, investing nggak akan kaya gitu. Kalian pernah coba dua-duanya dulu nggak gitu? Jangan kalian baru coba, saya udah pernah coba. Tapi berapa lama? 2 bulan, 3 bulan. Baru kamu tiba-tiba ngomong, trading itu scam. Atau investing itu scam. Jadi untuk menjawab itu sebenarnya mengenali diri sendiri. Stylenya lebih kemana? Karena dua-duanya I think bisa make a living. Yang mana lebih gede? Doesn't matter kayak gitu. Karena as long as semuanya make living. Kan kita bukan compete sama, gue sama Bro Leon gitu. Kita compete siapa yang lebih kaya? Kan bukan kayak gitu. Tapi kita, ya udah kalau Bro Leon lebih kaya, we should be, ya kita seharusnya lebih senang. Tapi kalau di Indonesia enggak. Dia kaya mah karena hoki atau dia karena kayak gitulah. Nah itu iri dengki yang kayak gitu-gitu yang seharusnya tidak harus ada, karena dengan adanya itu orang memisahkan. Jadi actually untuk menjawab itu ya mengetahui diri sendiri dan kungfunya aja gitu. Lo udah kepikiran ini gak sih kayak apakah kelihatan pernah, soal kebetulan lu kan style yang juga invest belakangan ini di Konglo Stocks juga ya, yang Konglo Stocks dalam definisi yang PER tinggi juga, lu nggak gitu ngeliatin fundamentalnya lah gitu. Dan kita kan juga kemarin ada sempet podcast sama timnya Henan juga gitu kan, dimana portfolio mereka juga kebanyakan isinya ya Konglo Stocks gitu kan. Dan juga kalau misalnya ya gue sendiri juga kemarin podcast sama Pak Yos dari Shalendra, beliau juga ada allocation, walaupun mungkin nggak sebanyak itu, tapi ada some allocation di Konglo Stocks menurut dia gitu. Nah, apakah menurut lu kalau misalnya kayak gitu ada sense gak sih bahwa kayak fundamental ini udah nggak make sense nih, udah nggak bisa gitu? Atau lu ada temen di luar sana yang lu ngelihat actually bisa make it juga gitu kalau misalnya mereka fokusin fundamental? Menurut lu kayak gimana?
Kalau untuk tahun ini untuk fokus fundamental for sure nggak perform kayak gitu. Makanya 2025 maksudnya ya? 2025 betul. Makanya banyak orang nge-adjust ke saham-saham konglosto. Nah, walaupun ngomongin wah pairnya tinggi dan segala macam, tapi kan kita melihat vision missionnya gitu. Itu yang bagian dari fundamental juga. Jadi, nah orang Indonesia itu fundamentalnya itu pairnya murah, ini gini-gini, selalu ngomongin hal yang sama. Sedangkan kan ilmu selalu berkembang. Nah, nggak diupdate, merasa dirinya itu paling holy kayak gitu. Wah, dulu ajaran Warren Buffett atau sejenisnya nama-nama hebat dia keluarin kayak gitu. Ya zamannya kan berkembang, zaman kan berubah. Nah, ini yang nggak di-adjust. Jadi kalau untuk itu ya, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan adalah apakah Oke. lu tahu ada orang yang bisa cuan di fundamental gitu? Oke, yang cuan di fundamental ya tentunya ada lah kayak gitu. Cuman kalau di circle-circle-nya saya sih rata-rata lebih performnya trading karena kita trader. Oh ya, circle lu soalnya circle trader. Gitu ya. Tapi ya kita trader juga kita berusaha switching dalam artian apa? Kayak pertengahan 2025. Pertengahan 2025 kita tetap trading. Buy, sell. Kita sepakat. Kita buy, sell. Kayaknya dia lagi rally banget, lagi bullish banget. Seharusnya kita nggak buy, sell. Ada bagus, kita tembak buy, kita nge-hold dulu. Jadi ya kayak, atau waktu itu kan Bufa udah rally. Mina belum rally, ya gitu kan. Kita ya investing, wah ini Mina seharusnya oke. Satu sektor, konglomerasi, belum diperhatikan, money flow-nya bagus. Kita sikat gitu Minanya. Nah baru nggak lama-lama lagi baru rally. Jadi ya sebenarnya kita adjust to the market gitu. Mau trading, walaupun one day misalnya harus investing, ada momen-momen ketika tahun mungkin 2022 adalah saham-saham yang pairnya murah, PBV-nya murah itu rally kayak gitu, itu perform. Nah ya udah mau nggak mau kita main saham kayak gitu, kita ya adjust to the market karena market is always right kayak gitu. Ada saat-saatnya lu nge-hold juga gitu. Tadi lu ngomong kita tuh siapa tuh? Kita maksudnya nih geng MG atau geng siapa nih maksudnya? Enggak lah, kalau kita itu maksudnya saya sama teman-teman saya yang tukar pikiran. Kalau sama MG yang Kojons gitu ya kan, ya kita tuh nggak pernah janjian dan segala macam. Tapi ya kamu pasti main di sini ya, pasti ya karena stylenya kurang lebih sama. Karena kan ya kan dia yang cukup banyak mengajarkan saya lah gitu. Oh cara lihatnya kayak gini, saham naik, kamu harus disiplin, harus gini. Nah kurang lebih ya. Makanya ketemunya ya itu aja. Jadi gitu. walaupun gak pernah janjian segala macam, ketemunya gak pernah. Sahamnya mirip-mirip gitu kalau misalnya Satu kali pun gak pernah janjian. Jadi di ketika jam market tuh saya gak pernah chat Kojon. Pernah chat Kojonnya adalah, go market sepi ya. Iya nih. Nah, go yuk kayak gitu kan. Yuk. Nah, udah kayak gitu doang. Gak pernah nanya market. Nah, ini menarik ya kan bayangan orang ya mungkin ya. Kalau misalnya dua orang trader bersatu, kalau misal mau sodok bisa sodok barengan, dam bisa dam barengan kan bisa combine power gitu, bisa lebih kuat. Kenapa nggak janjian aja gitu? Free fight kayaknya lebih enak ya kayak gitu. Karena kan ya saya mungkin nggak bisa jawab dengan jelas. Cuman gambarannya kalau misalnya saya beli gede, saya mau jual. Tapi kalau misalnya saya tahu dia yang lagi beli kan saya nggak enak gitu kan. Begitu juga mungkin dia ada ngerasa, oh ini kalau gue jual ke teman gue nih, gue makan duit teman gue nih. Nah kita nggak enak. Jadi ya better lebih baik nggak tahu, kita free fight kayak gitu. Jadi kalaupun kok gue rugi di sini, oh gue yang jual nih, ya nggak apa-apa, kita ketawa-ketawa daripada kita ya demi duit kecil nanti ribut, ya ngapain kayak gitu. Kan cuma Hengki doang mikir kayak gitu. Ya lainnya, apalagi kan dia punya pengalaman, janjian di dam kayak gitu. Iya. Jadi kalau biasa kita main gitu lagi mau jualan juga, ya kita selalu berusaha jualnya sopan kayak gitu kan. Tapi ini ada bid kayak gitu. Ini bid siapa kayak gitu kan? Bid kalian bukan kan, kita harus memprotek teman-teman kita yang dekat gitu lah. Jadi ya kita bisa naik-naik juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya makanya lu lebih prefer nggak janjian dan nggak. Betul, solo jauh lebih enak gitu. Kamu main solo itu jauh lebih enak. Kamu rugi ya udah, menang juga ya udah kayak gitu, happy. Nah kalau main sama teman yang benar-benar janjian, menang nggak enak, rugi juga lebih nggak enak lagi. Jadi ada perasaan nggak enaknya yang bikin kita kepikiran. Ya itu yang saya nggak suka. Apakah analisa transaksi bisa dipakai sustain untuk jangka panjang? Dan kalau misalnya iya, bagaimana kungfunya? Mungkin boleh share ini kali ya. Lu analisa transaksi yang lu gunakan sekarang ini, apakah itu udah dari awal lu gunakan dan apakah itu sama? Jadi apakah itu long lasting dari dulu sampai sekarang? Dan apakah berevolusi? Oke. Kalau everlasting ya, itu kan terlalu lama ya. Saya di capital market aja baru
OTW 6 tahun. Jadi kalau if you pay a good attention gitu ya kan, sebelum ini nggak ada yang ngomongin analisa transaksi kayak gitu. Orang fundamental lah, story-nya inilah, Kong Lo-nya inilah kayak gitu, corporate action-nya apalah. Nah tapi sekarang ini baru populer dengan analisa transaksi. Jadi dari awal saya trading sampai sekarang, so far itu sangat berjalan dengan baik. Even sekarang banyak orang yang ngomongin analisa transaksi, tapi tidak banyak orang yang benar mengartikan apakah itu transaksi atau bukan. Jadi mereka masih cap-cip-cup, masih raba-raba. Selagi itu ya so far masih work. Tapi apakah akan ada evolusi segala macam ya tentunya ada. Dan which is ya itu kan semua tergantung kebijakan, tergantung behavior marketnya, optimisme pasar. Nah itu kan yang mempengaruhi juga. Kalau sekarang kan kamu mau bilang retail jualan kayak gitu kan. Kalau misalnya retail beli, kalau retail beli biasanya turun gitu kan. Kalau marketnya lagi FOMO enggak, besoknya juga balik lagi kayak gitu. Kan ada, nah kan kalau misalnya kata-kata analisa transaksi ya kan, gue setuju sih. Maksudnya sebelum ngobrol sama lu kayaknya gue belum pernah denger orang ngomong analisa transaksi, harus liatin bid offer gitu-gitu kan. Nah kalau kayak gitu, lu dapat terminologi itu dari mana? Atau siapa yang ngajarin kalau kayak gitu? Kalau itu sih pure dari market sendiri kayak gitu. Makanya bahasa saya tuh suka bahasa sehari-hari aneh-aneh kayak gitu. Kayak, wah ini kayak misalnya lagi spam lot gitu. Wah ini lagi ngelonte kayak gitu kan. Atau ini lagi, ya penting bahasanya adalah bahasa sehari-hari. Saya dapatnya sih semua belajar sendiri kayak gitu. Jadi kayak, ya kan nggak ada orang yang ngajarin dulu ini analisa transaksi. Kalau pelajarin, yang ngajarin sih nggak ada gitu. Benar-benar otodidak semua. Cuman yang banyak melengkapi ya Kojon kayak gitu kan. Kojon kan nge-share ketemu Kojon kok gini-gini. Kojon udah dari market 2007 kayaknya. Atau 2008 ya sekitaran segitulah kayak gitu. Jadi pengalaman dia banyak ya dia transfer kan jadi nge-shortcut lumayan banyak jalan. Jadi saya belajar sendiri baru beliau melengkapi kayak gitu. Nanti gue taruhin ini ya, link IG-nya John Hansis itu. Ayo kalian bantuin spam. Thank you Ko John. Sekalian spam, kok datang dong ke podcastnya Overpos. Karena aku udah bilang, kok ayolah. Gak mau. Boleh. Ya, jadi kita bikin dia kaget. Ya, mungkin kan dia nontonnya telat sehari 2 hari atau berapa gitu. Spam dia. Kalian spam. Ko John kapan datang ke podcast? Betul. Kita bikin dia kaget. Nah, pengalaman hidupnya jauh lebih wise lagi lah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dia bisa muncul di depan kamera sih, saya ngerasa akan banyak orang dapat impact-nya. Iya, benar. Sebenarnya emang makanya kayak gue ada satu komen yang lucu kemarin yang mungkin yang submit pertanyaan kira-kira ada 500-an kali, kira-kira 500-an. Baca semua. Enggak sih, tim. Gue bacain apa yang tim siapkan. Okay. Nah, cuman ada satu itu yang tulis kayak gini. Yang gue lihat, coba dong cari trader lain yang bisa kasih masukan gitu. Maksudnya kalau itu makanya maunya sih kayak gitu ya. Maunya kayak gitu. Pertanyaannya, ada nggak trader dengan transaksi triliunan dan juga mau open porto, mau sharing gitu. Lu coba cariin. Kalau misalnya ada, kasih gue. Soalnya banyakan orang juga, ya gue ngerti gitu, banyak orang yang bukan cuma trader dong ya, tapi orang yang fundamental atau orang yang suhu-suhu di saham lah. Kebanyakan itu mereka maunya behind the scenes. Kebanyakan itu mereka mau privacy, mereka mau kerja sendiri aja. And I can respect that gitu. Maksudnya dulu gue juga orangnya kan private, nggak punya sosmed sebelum gue mulai ini kan. Jadi ya makanya untuk mencari orang yang mau open porto, mau segala macam, ya kalian coba dulu gitu. Coba cariin, kalau misalnya ketemu, kasih tau gue. Tapi ada syaratnya minimal 10M lah gitu. Jangan open porto 10 juta gitu. Jadi nanti kita nggak bisa gali dagingnya gitu. Dia udah bosan undang gue terus kan. Parah. Seperti biasa ya, ini ada yang nanya nih. Update Porto lagi kok, seperti biasa, hehehe. Seperti biasa, update Porto Bro Hengki, update portfolio strategi 2006 kok, thank you. Gimana bro, Porto Desember dan juga di awal Januari ini? Oke, ya so far so good. Tapi untungnya kita podcastnya hari ini. Karena kemarin Stockbit gue error, kayak gitu. Benar-benar error, semuanya yang gain and loss-nya nggak bisa dilihat. Bid offer-nya sempat ngehang juga, kayak gitu. Oh ya? Iya. Stockbit, gue nggak pernah down loh. Maksudnya? Rare juga sih, saya juga jarang down. Ini maksudnya portfolionya atau maksudnya
lu login nggak bisa atau apa maksudnya? Oke, portofolionya. Oh, portfolio doang. Iya. Tapi lu jual beli nggak masalah. Jual beli sempat dia nge-freeze beberapa lama karena kita kan RLCO lumayan rame kan. Saya main trading RLCO dan kemudian trading by RLCO kan banyak transaksi nih gitu kan, banyak transaksi sampai portofolionya, gainnya segala macam itu nge-freeze kayak Oh, gitu. lu jadi lagi trading, habis itu tiba-tiba dia muter gitu. Seharian gitu. Seharian saya luckily ya kita bisa kontak langsung ke Pak Wilson kan gitu. Pak, ini error nih Pak gitu segala macam. Jadi Pak Wilsonnya baru bilang ya ada trouble lah kayak gitu. Gara-gara coba lu maksudnya kayak Oke, kalau tapi ini benar-benar bahasa itu cuman lu doang berarti. yes, cuman gua doang gitu. Nah, gua juga nggak tahu kenapa gitu. Nah, tapi kalau Bro Leon lihat dari Pak Wilsonnya ya, tapi ini benar-benar kata-kata dari Pak Wilsonnya sendiri kayak gitu. Ini gue udah izin baca. Dia bilang, bro, gue nggak bercanda. Ini kayaknya karena lu cuannya agak terlalu besar. Sistem kita kewalahan ngitungnya, sell ordernya agak kebanyakan. Kalau besok sih harusnya udah aman, pasti bisa dilihat. Jadi ya first thing juga aku ngerasain seperti kayak gitu. Nah, Berarti bisa dibilang, ya. oke lah, ya kalau dibilang gede banget enggak gitu, tapi ya comfortable lah. Mungkin ini kali ya, frekuensinya maksudnya. Frekuensinya mungkin juga kayak gitu. Frekuensi. Tapi ya jadi compound hitungnya dia nggak nyampe hitungnya. Jadi dia ada kasih rumus, wah kita hitungnya itu per berapa detik. Nah karena lu transaksinya banyak gitu ya kan, transaksinya banyak, actionnya banyak, jadi dia hitungnya sampai kewalahan kayak gitu. Berarti Hengki yang bikin stock down. Tapi ini apa namanya? Gue disclaimer. Tapi lu ya. down nggak? Gue nggak down. Maksudnya ini gue ngomong gini, gue juga nggak dibayar sama Wilson sama sekali ya. Tapi for the most part pengalaman gue sih oke aja. Okay. Ada lah kemarin yang down itu BRMS. Waktu kapan ya? Pokoknya waktu BRMS something gitu kayak sebulan lalu kira-kira. Iya. Tapi sebentar kayak kira-kira 1 jam dan kebetulan gue nggak kena soalnya gue udah pasang jual, jadi gue nggak kena gitu. Jadi gue udah pasang jual, habis itu dia error sebentar, habis itu turun. Jadi gue udah beruntung. Cuman for the most part sih biasanya sih enggak, biasanya sih good lah. Saya ngalamin most of it juga ya jarang ya error ya. Cuman itu juga saya pernah yang nggak bisa login Stockbit-nya. Terus saya lagi jalan-jalan kemana ya? Saya lupa deh. Kayaknya tapi lagi di luar kota kayak gitu. Terus ya sama ini kayak gitu. Emang kayak gimana portonya? Coba kita lihat. Yang ini adalah porto yang bikin Stockbit down. Jadi ini untuk bulan Desember ya gitu. Mulai bagaimana? RLCO. Nah ya yang bikin down itu hari RLCO tanggal 12 gitu. Karena kan arahnya kebongkar. Itu kan mainnya liar banget ya. Arah kebongkar ke kuning ke arah lagi, arah sideways, kocok kuning naik, ARB ditarik lagi ke hampir arah, baru turun hampir kuning lagi. Itu kan liar banget. Nah dan saya lumayan aktif transaksi di sana kayak gitu. Tapi lu affected nggak saat itu? Maksudnya waktu itu sempat error, apakah lu udah done, udah selesai? Oh belum, masih main kayak gitu ya kan. Cuman jadi saya nggak tahu saya punya berapa barang, saya nggak tahu saya profitnya berapa gitu ya. Udahlah, tapi ya saya juga biasa lihatnya end of day kayak gitu. Iya. Nah ini RLC. Cuman sekali lagi ya, ini apa namanya? Gue pertama kali denger orang kayak gitu ya. Jadi ya pengalaman gue, I have to say for the most part, gue support Wilson. Nah, jadi ini Januari gitu. Nah, karena mau kejar setoran gitu kan, diajak podcast baru saya trading gitu. Kalau bisa dilihat dari Desember ini saya hampir dikit lah beda dengan performance nih. Desember ada trading. Nih, ada cut loss mana ya? Cut loss Supa gitu. Ini Supa juga fun fact waktu itu error. Dia waktu itu ARB, saya ngeklik mau lihat bidnya, terus dia error, saya klik bidnya lagi kayak gitu kan, malah dia order buy kayak gitu. Dan lu tadinya mau apa? Mau klik lihat isi bidnya kayak gitu, lihat isi offernya, malah ketekan HK kayak gitu. Nah terus ketekan HK-nya lumayan banyak sampai bangkit dari ARB kayak gitu. Kan sempat spike kan kayak gitu kan. Nah jadi ya kurang lebih seperti kayak gitu. Lu kalau misalnya menanggapi kayak gitu ya,
maksudnya gini, kan kalau kadang-kadang kalau misalnya error itu kan mengakibatkan kerugian kan. Lu udah ngerasa gini sih, Wilson gimana sih atau Stockbit gimana sih, lu marah-marah atau kayak gimana lu ngerasa? Satu ya kalau dibilang personal sih, aduh kenapa gitu sih, tapi ya I have no proof kayak gitu. Jadi ya udah anggap aja lagi sial, tapi ya gua ada urgency yang ini gimana nih supanya waktu itu. Ya udah kita fokus itu, terus udah end of day udah malas lah ya kayak gitu ya. Kalau mau komplain mau marah-marah ke Pak Wilson ya buat apa juga, lose-lose kan gitu. Marah Pak Wilson gak senang kayak gitu kan. Jadi ya sudahlah, duit bisa cari lagi Xiao Qian kayak gitu. Oke. Kalau misalnya ininya gimana? Dari segi win rate-nya segala macam. Oke, ini view performance ya. Kalau view performance, nah nih makanya, tegak lurus gitu ya kan. Nah, win rate-nya ya naik kayak gitu. 3.117 trades. 6 bulan ya. Pantas aja error. 6 bulan. Iya, tapi ramenya ya di RLCO kemarin kayak gitu. Dan RLCO ini saya masih punya barang lumayan banyak kayak gitu. Saya arah kebongkar saya jual, kuning saya beli, dia arah lagi saya jual lagi kayak gitu kan. Terus ya tektok terus ya, kemarin sideways berapa hari saya kumpulin lagi. Jadi ya banyak barang kayak gitu. Nah ini kenapa bro? Maksudnya waktu kita pertama kali podcast di awal-awal, gue inget lu punya win rate itu tuh sekitar 50%. Nah itu naik jadi 7% itu gara-gara apa? Apakah lu lagi apa yang mengakibatkan perubahan itu? Gak tahu. Itu juga nggak gitu tahu ya, saya nggak gitu. Orang kan suka nge-compare, wah win rate saya tinggi, atau ya compare segala macam ya. Kalau bagi saya sih personally sih kurang affected gitu ya kan, saya nggak gitu peduli. Yang penting ya misalnya kan ini kita top up 5M jadi berapa, udah gitu aja ya gitu, main begitu aja. Mungkin ya strateginya adalah perubahan lah ya, yang seperti saya bilang kalau awal-awal saya di Stockbit yang ketika kita kan bulan 8 ya, mungkin masih adjusting, saya masih trading. Nah masih tektok atau ya marketnya kurang oke. Nah tapi ya ada adjust pastinya, cuman apanya aku nggak ada specifically adjust harus kayak gini, kayak gitu nggak ada. Gitu. Jadi berubahnya juga adaptationnya itu bukannya dalam waktu ini ya, tapi dalam waktu 6 bulan lu ada perubahan juga, lu menyesuaikan juga. Iya. Tapi apakah itu sesuatu yang lu rasakan juga dalam 6 tahun lu trading? Jadi 6 tahun lu trading itu lu juga adjust itu lumayan sering gitu. Kan orang kan kadang-kadang stylenya tuh misalnya mereka value investing, kayak misalnya kayak gue mungkin berubahnya nggak secepat itu gitu. Mungkin 2 tahun itu value investing dulu, baru ketemu Bitcoin, baru mulai gitu. 2 tahun lagi gitu, baru pindah lagi. Kalau misalnya lu berarti switchingnya lumayan cepat berarti? Switching lumayan cepat kalau menurut saya itu penting, karena itu membangun momentum. Karena kalau motonya saya kan ya be early before the masses kayak gitu. Jadi awal-awal semakin kamu cepat notice, jadi saya sebutnya adalah 1 menit awal gitu ya kan kalau dalam trading. 1 menit awal itu adalah hal-hal yang paling krusial. Begitu juga dengan perubahan, misalnya trading itu gayanya berubah. Itu awal-awal berapa, 1 minggu, 2 minggu awal itu paling kerasa. Dan ketika udah kerasa kamu harus bisa adjust. Kalau kamu nggak bisa adjust, bisa kamu ketinggalan momentum. Nah jadi perubahannya sih saya cukup sering ya kayak gitu. Karena sekali lagi saya adapt ke market gitu. I follow the market is always right. Nah kita itu Indonesia, enggak, gua right, gua yang benar kayak gitu. Market salah kayak gitu, orang lain salah, trader salah, investor salah, semua salah, gua benar. Nah kan kita suka behaviornya kayak gitu, yaitu seolah dunia itu utang kepada orang pribadinya ini kayak gitu. Gue jadi kepikiran title buat video ini, cara cuan 26M dalam 6 bulan. Soalnya terbuka dan setiap bulan loh. Dan setiap bulan kita buka dan kita ngomongin. Tapi menurut lu ya, apakah menurut lu masuk akal untuk bisa sampai plus 100M? Masuk akal lah kayak gitu. Maksudnya masuk akal. Tahun 2026? Masuk akal. Saya cukup pede kayak gitu. Ini kan saya masih hold lumayan banyak barang loh gitu ya kan. Ini kan saya plus berapa tadi? 27 383 including today kayak gitu. Kalau saya buang barang lagi gitu kan, saya TP-TP-nya saya udah plus 40-an gitu. Enggak 40-an, sorry, 40 kecil kayak gitu. Jadi ya it's already enough kayak gitu, karena saya looping, pindah sini, pindah sana. Saya dapat duit nggak diem, dapat duit saya cari. Yang bagus saya tembak. Selalu kayak gitu. Jadi duitnya mutarnya kayak snowball, kita mutar terus-terusan kayak gitu.
Hopefully Mungkin, lah ya. Semoga amin, market, amin. semoga Semoga market market nggak mendukung. aneh-aneh. Iya, Semoga tapi market saya mendukung. cukup pede untuk hal-hal
asing.
meninggal